Hadirin yang kami hormati, saya bingung. Saya harus bagaimana? Dan saya harus di mana untuk menempatkan diri pribadi saya yang bodoh dan penakbujatan ini di atas podium ini. Dalam hati saya bertanya-tanya, pantaskah saya di sini? Pantaskah saya memberi pengarahan? Pantaskah saya memberi doa restu? Maaf, sebenarnya saya tidak pantas memberi pengarahan. Saya tidak pantas memberi doa restu. Tetapi dari bagaimana lagi? Saya di kancah perjuangan Covid Award ditugasi Mbah Romai sebagai pembina, yang mana dalam setiap acara saya harus memberikan pengarahan kepada kalian sekalian. Hadirin kami hormati. Oleh karena itu, saya dengan kerendahan hati yang serendah-rendahnya mohon maaf pada panjenengan sekalian atas segala apa-apa yang saya katakan atau saya aturkan, khususnya yang tidak berkenan di hati panjenengan sekalian. Hadirin yang kami hormati, setelah saya mengikuti acara demi acara, satu persatu, mulai awal hingga akhir, mulai kuliah wakidiyah, dan sebelum itu, pembacaan ayat Al-Quran, semua indah dan sempurna. Dan malah kita yakini keindahan dan sempurna yang dibawakan oleh saudara-saudara dan pembicara terdahulu benar-benar mendapat kita subhanahu wa ta'ala. Sehingga bisa membawa kita menjadi kendaraan kita atau menjadi alat untuk menuju bagian yang abadi. Hadirin yang kami hormati, tadi sudah dijelaskan oleh Nyai As tentang bagaimana perhatian Kanjeng Nabi Muhammad SAW, seberapa besar cinta beliau kepada kita. Bahkan di saat beliau di ujung kehidupan, di antara tenggorokan nafas beliau masih memikirkan kita. Ummati, ummati, ummati. Pada sebenarnya lebih dari itu. Di dalam hadis lain beliau mengatakan, salimi ya ummati, salimi ya ummati, salimi ya ummati. Selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Begitu besar perhatian beliau kepada kita, begitu besar kasih sayang beliau pada kita. Betapa besar perhatian beliau pada kita. Di saat beliau sekarat, dan beliau di antara tenggorokan beliau tetap memelihara kita. Beliau memohon, salimi wa amati, selamatkan umat saya. Hadirin yang kami hormati, begitu besar kasih sayang beliau kepada kita. Pertanyaannya, lantas bagaimana balas budi kita kepada beliau? Saya yakin walaupun beliau tidak mengingat itu, tetapi kita sebagai umatnya
yang selalu berbuat hina, selalu berbuat kebejatan, selalu mengaku-ngaku lebih baik daripada yang lain. Itu pun beliau tetap memperhatikan kita, tetap memberikan kasih sayang kita, bahkan mohon agar kita diselamatkan dari segala bencana dan siksa yang tiada akhirnya. Hari ini, malam ini, kita lazimnya peringati miladiah beliau. Kita peringati hari-harinya beliau secara lahiriah di muka bumi ini. Nyaas tadi sudah menyebutkan. Bahkan dengan bahasa beliau, peringatan jangan kita ubara dan bersenang-senang. Dalam peringatan hari ini, malam ini, peringatan dan penghargaan hari kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW, janganlah kita hanya sekedar tradisi saja. Kita akan mengalami kerugian kalau malam hari ini kita ikut-ikutan. Kalau bahasa mudurnya norak bontek, hanya ikut-ikutan di sana mengikuti acara maulutan, di masjid sana maulutan, di sana maulutan, kita ikut-ikutan. Janganlah kita seperti itu. Kita sebagai pengusaha bidang praktia, pengawal akidiyah, di mana kita pengamal sholawat akidiyah, sholawat yang menjadi golongan orang yang mutakin, sholawat pengamal sholawat dari golongan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, pengamal sholawat dari golongan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita janganlah hanya ikut-ikutan. Harus benar-benar ada niat di dalam hati bahwa peringatan yang diadakan di Wisuci Kedunglo ini, kita benar-benar kita niat untuk menghargai dan memperingati hari kelahiran Kanjeng Nabi dengan tujuan kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, syukur kepada Kanjeng Nabi atas semua yang telah diberikan kepada kita, rasa cinta, penyelamatan dengan syafaatnya, permohonan beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala, salimi ya umati. Kalau kita hanya norak bontek atau ikut-ikut saja, kita akan mengalami kerugian besar. Bahkan ini ada sebuah hikayah atau tarikh. Panjenengan ngertos Abu Lahab. Niku pamane Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dia menjadi nas ahli neraka. Tapi setiap wonten dinten Senin, malih wonten dinten bulan Rabiul Awal, dumateng pas miladiah Kanjeng Nabi, beliau dia dibebaskan dari siksa neraka. Nggih. Amargi napa? Amargi di saat Kanjeng Nabi Muhammad SAW dilahirkan, dihadirkan di muka bumi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Lahab saking bungai, saking senengi, saking bungai, saking senengi kelahiran keponakanipun. Beliau bebas nih budak-budak. Padahal Abu Lahab niku tiang sing dinas neraka.
Dumateng hari kelahiran Kanjeng Nabi. Pada waktu peristiwa Kanjeng Nabi lah dumateng muka bumi niki. Bunga sangat hati. Sampai bebas nih budak-budak pun dibebasnya kabus. Dengan perlakuan Abu Lahab saat itu. Maka Allah SWT memberikan suatu keistimewaan kepada Abu Lahab. Setiap hari Senin, apalagi setiap Rabiul Awal di hari Senin pas peringatan Kanjeng Nabi. Miladipun Kanjeng Nabi. Dibebasnya saling siksa neraka. Kenapa kok beliau niku dibebasnya amargi saling tresnane kalih Kanjeng Nabi? Lah Abu Lahab pada neraka. Saat niku dereng. Kanjeng Nabi dereng diangkat atas Nabi. Peristiwa itu sebelum 25 tahun gajah. Setelah 25 tahun, akhirnya pun Abu Lahab dadi benci kali Kanjeng Nabi, benci kali Islam. Amargi nafsune sing ageng. Sesuai kali dawuhnya kalau wow. Merasa lebih baik Abu Lahab merasa ajarannya agama nenek moyangnya langsung saya tinimbang Islam. Bahkan buatan gelem memeluk agama Islam, bahkan sampai benci Kanjeng Nabi. Saat itulah Allah SWT menurun balak Abu Lahab dinas dari neraka, ahli neraka. Hadirin yang kami hormati. Kula niku sak benerin niku ajrih ngomong niku. Amargi kula kambet asih kotor. Penuh kebejatan. Senaso sarahira kok duriah darah bareng moyai. Anak ngake kate kok di ujung tanduk. Anjek-anjek eri. Lha kula salah langkah kok dihancur binasa. Saestu nggih monggo kesempatan ingkang saya menika damel nyuwun keridhaan Subhanahu taala dengan jalan dalam menghadiri acara maulidan atau miladiah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita niat dengan niat yang baik, niat lillah, li Rasul, lil Ghos. Terlebih pengetarapan bi Rasul. Kalau tidak ada Kanjeng Nabi, kita tidak mungkin seperti ini. Kalau tidak ada Kanjeng Nabi, tidak mungkin kita mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Siapa diri kita? Untuk apa kita hidup? Tidak tahu itu. Banyak sejarah yang menceritakan pada suatu ketika ada seorang ibu janda, wonten ibu niku rondo, melarat, gak ada anak 3. Ibu janda wau pengen, tengah ini pengen menghargai, memperingati miladnya Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananging, beliau boten kada harta. Beliau melarat saestu. Sehubungan niat beliau menghargai dan memperingati hari kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya beliau menggadaikan ketiga putranya kepada penggadai. Dijualnya duit, dijualnya duit. Kanggo biaya acara
ingkang dipun enten ibu janda kala wau. Sak mantune ibu janda kata dhuwit, kabeh dhuwit dibelanjakne. Tinggi acara, tinggi mbayar, nggih nyewa panggonan. Maksudnya niku nyewa ploso, nggih mbayar anu, tinggi tumpas niki itu sampai sak konsumsinipun. Akhir cerita, hari H ingkang ditentukan, mboten wonten dugi. Kadosnya pun langsung. Kenapa tangga-tanggane mboten dugi? Amargi tangga-tanggane niku mboten percaya lek ibu janda sakit ngenteraken mulutan ngenten pengajian. Semua menganggap bahwa wanita itu wanita janda yang miskin, tidak mampu. Semua tidak menghadiri acara itu. Karena menganggap tidak mampu. Oke. Sampai jam 12, jam 11, jam 12. Di saat ibu janda sudah resah dan kebingungan. Tiba-tiba ada salam dari luar. Setelah dibukakan, ada 3 orang yang sangat tampan dan tinggi-tinggi. Dan berdandan tegap dengan sopan. Assalamualaikum ya ibu tua. Waalaikumsalam wahai tamu. Terus tamu tadi bertanya apakah di sini ada orang yang memperingati akhirnya Kanjeng Nabi. Ada saya sendiri. Nah, di mana para tamu? Kata tamu tadi. Mereka tidak ada yang hadir. Mereka menganggap saya orang yang miskin. Orang yang tidak punya apa-apa. Mereka menganggap saya tidak bisa. Tidak mampu mengadakan acara karena saya miskin. Kemudian kedua malaikat tadi dipersilakan, ketika malaikat tadi dipersilakan masuk. Lantas Bu Janda ngomong, mari diminum, mari dimakan, semuanya habiskan. Kemudian ketiga malaikat yang menyamar sebagai manusia tampan-tampan dan tinggi-tinggi serta berwajah indah, senyum yang menawan. Iya Bu, dihabiskan. Setelah dihabiskan, setelah menurut ketika tamu itu waktunya sudah cukup, kemudian ketika tamu tadi berpamitan. Sebelum salam, salah satu tamu tadi menyodorkan satu bingkisan. Bingkis bungkusan itu sagedine kampli. Ngetes kampli nggih. Kampli niku ada beras sing saking plastik niku lho. Sanes bagus kampli. Kampli niku isine pinten nggih? Nggih sampun niku. Samantune niku terus niki kagem panjenengan Bu. Terus malaikat itu salam, kemudian malaikat itu keluar. Setelah menutup pintu, dibukalah bingkisan itu. Apa yang terjadi? Subhanallah, masa Allah kehendaknya suka ta'ala. Ternyata itu emas permata di dalamnya kami itu hadirat emas permata. Itulah balasan Allah bagi orang-orang yang beriman. Balasan Allah bagi orang-orang yang menjalani hari Maulidnya Kanjeng Nabi dengan penuh kasih, penuh penghargaan, penuh kemuliaan. Kemudian sang ibu janda tadi dia bahagia sekali. Akhir cerita, ibu janda tadi bisa menembus ketiga anaknya.
Hadirin yang kami hormati, hadirin yang kami hormati, cerita itu dan sejarah itu nyata. Terus kenapa cerita itu diabadikan oleh kitab, oleh hadis-hadis? Supaya kita, umat Kanjeng Nabi yang hidup di akhir ini, bisa mengambil manfaatnya. Karena di hidup di akhir lebih berat. Bahkan di dalam Quran disebutkan, kita hidup di akhir zaman ini sangat beruntung bagi yang mampu memegang sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan rahmat Allah digerojokan. Tetapi sebaliknya hadirat memegang sunnah Rasul berat sekali. Berat hadirat. Bagaikan menggenggam bara api. Kalau kita pegang, kita cepeng sunnah-sunnah Rasul, kita jalan abot sangat, abot. Mampukah kita? Kenyonyok rokoknya kaget. Mampukah kita? Kalau kita lepas, maka kita akan berantakan, ambyar. Tangeh lamun kita bisa memegang bara, menggabara itu harga dirot. Kecuali ada sang arif billah kamil mukamil yang membungkus bara api dengan serban-serban beliau. Ini pernah terjadi sekitar tahun berapa itu ya, saya lupa. Kalau nggak salah tahun berapa itunya ya, waktu terjadi peristiwa langit hancur itu. Semua dibuka Mbak Ma'ruf ninggaya barang itu. Terus akhirnya Mbak Ma'ruf buka ninggaya, buka awake dhewe, terus aku bapakmu repot, abahmu repot, sak gugah. Kasar tahun 99 itu ya enggak. Peristiwa tahun 99. Dia anak iblis, lahirnya anak iblis. Peristiwa itu benar-benar terjadi. Dan itu nyata. Saya berani sumpah. Saya itu ninggaya duka Mbak Ma'ruf. Semuanya duka Mbak Ma'ruf itu bareng ngajit. Terus saya tanya kepada Mbak Ma'ruf, nyuwun sewu Mbah, kok mboten buka apa? Apamu repot? Tempundi? Kayak delon. Terus saya melihat ke atas. Di atas hanya langit biasa, hanya langit. Tidak ada apa-apa dan tidak terjadi apa-apa. Jajal kue munggah dhuwur. Akhirnya saya naik ke atas. Ternyata setelah saya naik ke atas, yang langit itu sebenarnya bukan langit. Itu serban sang arif billah, sang ghaus waktu zaman. Di atas serban itu sudah api, banyak api. Bukan. Jadi di bawah langit, di atas serban api itu beramburan. Sampai sebegitulah Mbah Romoya itu juga memberikan saran pada kita. Kita dilindungi dari kehancuran. Manusia biasa seperti saya melihat itu langit, padahal serban Mbah Romoya itu membungkus. Dia di atasnya serban, di luar serban itu, Masya Allah, subhanallah, ya Allah, api hati-hati. Sampai sebegitunya Mbah Romoya wajib juga seperti Kanjeng Nabi. Beliau ditugaskan Kanjeng Nabi. Rasa terusnya, rasa mahabbah, rasa terusnya kasih sayang Kanjeng Nabi kepada kita sampai dititipkan kepada Mbah Romoya Wajid. Terus pengeterapan bilgos. Kalau kita memperingati Maulidiyah Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan niat mengikuti hanya tradisi, itu akan rugi.
Di situ banyak makna-makna hikmah-hikmah yang terpendam. Kita melaksanakan peringatan Nabi dengan niat syukur kepada Kanjeng Nabi. Itu kita termasuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat syukur kepada Mbah Romo Yai. Bilgos. Itu juga merupakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana kalau dalam hari peringatan ini kita tidaklah ya, kita tidaklah niat dengan sebaik-baiknya, niat menghargai, memuliakan, syukur kepada beliau Kanjeng Nabi. Itu pun kalau tidak kita niati dengan lillah, li Rasulillah. Akhirnya kita memperingati itu dengan kemuliaan, dengan linafi, binafi. Tidak berat. Apa yang kita andalkan? Seperti apa yang dikatakannya Asad. Apa kita mengandalkan mujajah kita? Walaupun mujajah kita tartil. Maaf. Walaupun mujajah kita tartil. Makrotnya tepat dan benar. Tapi kalau tidak lilgos, tidak bilgos, tidak ada apa-apanya. Tidak Rasul, tidak ada apa-apanya. Seperti diri saya. Apalagi yang baca tidak tartil. Apa yang kita andalkan? Sebagai pengganti rasa syukur kepada Kanjeng Nabi. Apa yang kita andalkan? Sholat kita, saya yakin diri saya sendiri sholatnya bolong-bolong. Apakah itu kita andalkan? Tidak mungkin. Hadirat hanya ada satu jalan. Tanpa satu jalan, no way out. Tidak ada jalan keluar. No way out. Tidak ada jalan keluar. Hanya ada satu jalan bagi pengusaha kecil rakyat, yaitu mengikuti apa-apa yang telah dikehendaki Mbah Romo Yai Majid. Kehendaknya Mbah Romo Yai adalah kehendaknya Rasulullah SAW. Karena beliau sebagai naib Rasul. Beliau ditugaskan Nabi untuk membantu umat sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Kalau kita tidak lilgos, otomatis tidak Rasul. Loh, kok begitu? Bagaimana kronologinya? Hadirin yang kami hormati, kronologinya sudah jelas. Beliau Mbah Romo Yai mengikuti petunjuk-petunjuk Sang Sohib Syafaat dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai insan arifillah kamil mengikuti petunjuk-petunjuk beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Otomatis yang dibimbing beliau, yang diarahkan beliau otomatis dengan arahan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Barang siapa tidak Rasul, tidak liros, otomatis tidak Rasul. Jelas. Bagaimana kita mungkin mendapat syafaat Kanjeng Nabi apabila tidak liros? Karena barang siapa tidak liros, tidak Rasul. Mana mungkin dapat syafaat Kanjeng Nabi kalau tidak Rasul dari Rasul? Mana mungkin mendapat syafaat Kanjeng Nabi kalau kita tidak Rasul? Tidak mengikuti sunnah-sunnah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Padahal sudah jelas dalam surat Al-Anbiya 107. Nyai Asadi sudah menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Arsalnaka ila rahmatil alamin. Tidaklah kami mengutus Muhammad kecuali menjadi atau bagi rahmat seluruh alam. Kalau kita tidak Rasul, tidak mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam, otomatis kita tidak mendapatkan syafaat kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita tidak mendapat syafaat kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Padahal saya ingat jauh meremuyai di suatu masa, di roh masa, di suatu masa, di padang masa, nanti ada peristiwa yang sangat menyakitkan, mengerikan. Di saat panas yang membara, matahari seakan-akan di atas kepala kita. Di sistem semua digiring menurut kelompok masing-masing. Dan itu sudah dijelaskan oleh pembicara yang awal, yaitu Nyai As, pemimpinnya para nabi. Dan nabi-nabi yang lain itu hanya mengajak, hanya memimpin. Tapi kan Nabi apa dawanya? Salimi ya umati. Beliau tampil. Selamatkan umatku. Selamatkan umatku di peristiwa itu. Hadirin begitu besarnya perhatian kanjeng Nabi. Begitu besarnya kasih sayang kanjeng Nabi kepada kita. Sebagaimana kalau kita jadi Rasul, otomatis kita akan mengalami penderitaan yang tiada ujungnya. Ingat, penderitaan yang tiada ujungnya. Penderitaan yang tiada habisnya. Selama-lamanya atau abadan, abadi. Benar abadan itu. Sabejo-bejone wong sing iso nyekel sunah Rasul di akhir zaman. Mustahil kita bisa memegang sunah Rasul. Dikarenakan memegang sunnah Rasul itu berat, panas, bagaikan memegang bara api. Hanya ada satu jalan keluar. Bagi pengawal Sakidiyah, yaitu Haris Durwakidiyah. Maaf, saya di sini tidak membicarakan di luar pengawal Sakidiyah. Karena bukan hak saya. Maaf, bukan hak seorang safi untuk mengatakan orang di luar Wakidiyah. Maaf, saya hanya diberi hak untuk mengatakan, menerangkan pengawal Wakidiyah. Hadir-hadir yang kami hormati, hanya ada satu jalan untuk menuju kebahagiaan abadi. Apa itu? Mendapat ridho daripada Mbah Romo Yai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrahu. Ini saya sedikit bercerita. Ada seorang pengamal Wakidiyah yang berwakidiyah. Dahulunya pertama dia bukan pengamal Wakidiyah yang berwakidiyah. Dia hanya pengamal Wakidiyah saja. Ya. Mengapa saya mengatakan dia hanya pengamal Wakidiyah saja? Karena pada waktu itu walaupun dia mengamal Wakidiyah, walaupun dia uswiyah, walaupun dia sahriyah, walaupun dia rubusanah, walaupun dia ikut nusanah, tetapi ada hal-hal yang lain tidak seirama dengan Bahrul Yai. Ada hal yang lain tidak mengikuti dawuh-dawuh Bahrul Yai. Itu pun tidak akan selamat. Walaupun dia sudah uswiyah, sudah yaumiyah, sudah syariah atau lapanan, sudah
Teliwala turbu sana, sudah ni sana dan kubro. Kang damiku tidak udah yai. Satu saja. Apa yang diantaranya? Mbah Romai pernah dawuh di saat kubrawadak. Apa itu kubrawadak? Kubro perpisahan secara lahiriah. Ketika itu Mbah Romai Majid pidato atau memberi fatwa dari dalam kamar karena kesehatan beliau tidak memungkinkan. Kemudian berdawuh, hadirin hadirat yang kami hormati, wonten kula menapa wonten kula langkung-langkung boten kula suwun perjuangan Allah bersatu padu menjadi kesatuan yang utuh. Mboten terpecah belah. Satu tujuan, mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Dan hendaknya hal-hal yang menimbulkan fitnah dan merusak perjuangan Allah dibuang jauh-jauh. Dan acara-acara besar seperti Mujadah Kubro dan yang lainnya saya minta dilaksanakan di pusat lahir Sawakitiah Pondok Kedunglu bila tidak ada uzur yang tidak bisa dielakkan. Niku sing dikersakaken bareng Majid. Terus saniki kita Mujadah yaumiyah kita lakoni nggih. Kita mujadah yaumiyah kita lakoni. Uswiyah kita lakoni nggih. Sahriyah kita lakoni. Rubusana kita lakoni. Nisusana kita lakoni. Kubro kita lakoni. Tapi kita tasih memfitnah yang lain. Tasih menimbulkan perpecahan, anggap sing kae ke api, sing aku api aja rono. Niku pun boten lilugos. Otomatis sanes pengawakit-awakitiah. Niku pun boten lilugos sedina. Niku sampun sanes pengawakit-awakitiah. Niku pengawakit Sarawakitiah Majasi. Gimana ke pengawakitiah? Namun teng donya teng akhirat boten wonten manfaatan, boten barokah. Boten wonten dadi amal akhirat guys niku. Lah niku suatu cerita, niku tiyang ngomong kula ke Mbak. Waktu niku kula gadah asumsi yen niku pengawas akidiyah, tapi mboten akidiyah. Namun pengawas akidiyah kemawon. Piyambake niku pada saat mujadah. Niku rumangsane niku mau badhek. Digoleki. Dikira batang tikus. Nindine batang, golek gak enak. Mujadah malih. Mundak nemen badheke. Golek mujak sampai piyambake niku bingung. Terus piyambake mbuh gak urus sing penting mujadah. Di saat mujadah dibaleni Al-Fatihah bareng miyawuh. Terus akhirnya le sampean roh pengen roh ayo malah aku. Sejatine iki apa? Terus akhirnya kali beliau dijak lap kok tenggene alam barzah alam kubur. Lah tengeriku wadah yang disiksa. Sedanten pengawas akidiyah sing disiksa sing diketokne tenggene rumasane piyambake. Kabeh pengawas akidiyah. Sing diketokne waktu niku. Sing didone. Terus setiap baromai dawuh, "Bayai tulung. Bayai tulung. Bayai tulung." Bayai namung natap kemawon. Namung nyawang kemawon. Sakjane bayai namung lirik kata kemawon jari.
Ngene dijarni. Kathah sanget sakniku mboten ati kathah sing nyundul bayang. Tapi mboten tulung. Terus di ujung di akhir penglihatan itu sampai kenal kali salah seorang sing nyuwun tulung. Justru piyambake niku rumangsa pakedya saking sing nyuwun tulung wau. Terus piyambake dawuh matur bayai niku pengamal. Nggih. Kok mboten panjenengan tulung? Mboten. Bayai niku adab istimewa. Basa kalih sinten mawon. Mboten. Wonten napa mboten panjenengan tulung bayai? Ngeten. Piyambake sering ngamal sawakidya. Kula semerep niku. Nggih nglakoni wis iya. Nggih nglakoni syariah. Nggih nglakoni rubusana. Nggih nglakoni niusana nggih kubro. Nanging mboten purun kalih kula. Nggih pun pas lek teng akhirat amal kula jaluk. Nggih pun pas lek teng akhirat amal kula jaluk. Terus piyambake tangi jegah langsung nangis sampai subuh. Terus piyambake bel kula. Assalamualaikum. Jenengan wonten griya nggih. Kula saged samreka. Wonten napa? Kula penting. Wis mriki cerita niku awal-awale kula kalih Pak Budi kalih Mbak Woto badhe ngaftaken PSI malih sing sampun rakum. Lah niku samantune kok teng Ponorogo kalih Pak Budi kalih almarhum Pak Mega almarhum Pak Sugeng kalih Mbak Woto kok semen niku mantun niku. Mantun niku jarak tigang dinten. Terus akhiripun pengamal kalau tangkep kula. Terus pundi kula? Pada tiang sing ngejak kula mawon, sing dudu kula wakitiyah, sing bimbing kula. Niku termasuk golongan sing buat ditulung bayai. Terus kok tekoki. Ngapunten nggih. Sampeyan selamane kudos pundi? Kula nggih sesuai kalih bayai. Terus lek memang sampean sesuai kalih bayai ten napa? Kudu kula mlengos. Langsung nangis. Saat niku pedho kula nggih gaya karo ngoten niku. Lah pada ada bareng bayai. Napa? Ada saya atau tidak ada saya minta pengawas kita bersatu padu. Lah saat ini sama melengos. Ini kenapa bersatu malah memecah belah. Napa sing dhisik sampean nggih ngoten? Nggih. Ngene ku kalih bae gak ditulung. Lek sampean kersa kalih bareng yai. Pengamal kersa bareng dan meyakin baik bareng sebagai sahibul adirah. Barang sebagai roh usuli, insya Allah ditulung. Kalau yakin. Nah saat itu yang baik tas nyengkel, nyenapunten. Ramai, baik kan sampun sedo. A'udzubillahi min dzalik. Saestu badhe boten selamat sing nganggep bayi mun sedo. Demi Allah. Kula wantun dados saksi. Kula mboten ngapusi. Nyai As
niku didhawuhi kalih Mbah Ibu Nyai. Kula mboten ngerti sejarah asal usul dos pundi kok Nyai As niku matur teng Mbah Ibu Nyai. Nyuwun ngapunten nek klaru nggih Bu Nyai nggih. Nyuwun ngapunten nggih nek klaru Bu Nyai. Niku Mbah Ibu Bu Nyai As tanglet teng Mbah Rama Yai. Nyuwun sewu panjenengan niku dos pundi raosé dipun samanten Mbah Kondur. Ngoten mboten? Mboten. Dos pundi? Nggih ngoten. Terus Mbah Ibu Nyai jauh dos pundi? Aku kuwi Mbah Yai sedo karo Kak Seto padha wae. Ben wengi aku rumah saku jagongan karo Mbah Yai kaya Mbah Yai gong sedo. Kula mboten ngapusi niku. Sakniki tiyang tasih wonten sing didhawuhi Mbah Ibu Nyai niku Nyai As niku. Bahkan Mbah Ibu Nyai dawuh tenggene Nyai As enten satu peristiwa esuk-esuk niku minggu pagi niku ibu niku bingung, mbah ibu niku bingung. Kandel mawon terus kali Mbah Romoyo di sirai pun cindus. Ndang siram, tamune wis akeh. Niku pas dinten Minggu. Lah mantun niku terus mbah ibu niku siram nang tamu-tamu pun kathah. Lah saat niku mbah ibu niku duka pripun pikirane ngene iki lek Windows nggih kula bingung. Amargi sing dawuhi Mbah Ibu Nyai niku Nyai As. Pokok pada garis besar ngoten kula. Intinipun Mbah Rama Yai niku nggih secara kondur secara lahiriah niku tasih tetep sami. Saged bimbing nggih secara rohani dan lahiriah. Nanging nyuwun apunten secara lahiriah beliau membimbing buatan sembarang orang. Buatan setiap orang. Tiyang ingkang dipun pilih Mbah Rama Yai sing dibimbing secara lahiriah. Dipanggi. Kados Nyai As kala wau. Niku awal-awal mboten ngoten, awal-awal niku ndodho kamar Mbah Yai. Ndodho kamar. Mboten lengkap, nyuwun apunten nek Nyai As mboten lengkap, kula jelasin. Nyuwun apunten nggih. Mbah Rama Yai iku ndodho kamar kula. Assalamualaikum. Lah niku ngipi napa mboten ngerti. Kula nggih mboten nyangka lek Nyai As ngipi. Tapi kenyataane niku kula pas mancing. Kula pas mancing, lah niku ndodho kamar kula awan. Assalamualaikum. Sapi endi? Basa nggih. Sapi teng pundi? Terus jawab kalih Nyai As, "Oh, sapi mancing." Oh, ya serene yo. Nah, Nyai As dirangkul kali Mbah Rama Yai. Niku saestu. Banyak Nyai As kula lengkap. Pertama ini Mbah Rama ndodho kamar. Assalamualaikum. Jawab Waalaikumsalam. Terus Mbah Rama Yai ndangu Nyai As, sapi endi? Go sapi mancing. Ya wis kowe rene dirangkul lah. Subhanallah. Ambete niku wangi sanget. Wangi mboten saking mboten saking minyak. Niku ceritane asing dirangkul Mbah Rama Yai. Mambet parfum kasuri. Niku pun mboten wonten teng donya. Terus Nyai As. Wes rene yo. Iki amal ya Sayyidi ya Rasulullah. Ping lah, pingene buat kathah niku kaestu. Tapi kalau mbok saking nyebutaken, mengke lek pengen roh sampean teko Nyai As Kambas sing sampun dipun Mbah Rama Yai. Iki wacanen ping sakmene. Ben kowe seneng uripmu. Lah niku. Saestu. Lah niku terbukti Bapak Mbah Rama Yai niku sedo nggih lek anggapane wong umum. Sedo kalih boten sedo sami mawon. Beliau sakit bimbing bina secara lahiriah batinnya. Secara lahiriah, secara batinnya pun beliau itu bimbing nggih milih-milih. Artine
tiang sing dipercaya lan saged menyampaikan meneruskan melalui beliau. Boten angker tiang. Walaupun toh secara batiniah. Napa malih secara lahiriah boten angker tiang. Kejaba sing dikendaki Allah Subhanahu wa taala kados Mbah Romo Yai. Dikendaki Allah Subhanahu wa taala, diizinkan Allah Subhanahu wa taala manggi Mbah Ibu Nyai setiap saat walaupun beliau sudah kondur. Intine walaupun beliau sampun kondur, jasadnya sampun lapuk dimakan waktu. Secara umum beliau tetap gadah hak mutlak memilih siapa yang diantara unsur, siapa yang tidak. Nyuwun pun tersaestu. Beliau sangat milih gadah hak diparing hak sifat jalaran salaf menurut izin Allah Subhanahu wa taala. Allah mengizini beliau sakit nyabut iman seseorang. Allah mengizini beliau sakit memberikan iman seseorang. Itulah hak yang diberikan pada para sultan aulia. Tidak terkecuali Mbah Romo Yai Majid. Oleh karena itu, hati-hati. Mulai awal sampai kula aturaken. Kula bingung, kula kecang ngomong menapa. Amargi kula niku wedi. Kula niku termasuk wong sing diomongne, kula mboten lilengos. Saestu niku. Kula sering mboten lilengos, lali lihat. Pramila menika monggo. Kesempatan yang indah. Kesempatan yang baik. Kesempatan yang sempurna untuk mohon ampunan kepada Allah Taala. Untuk mohon ampunan kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mohon ampunan kepada Mbah Romo Yai. Di saat hari miladnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kita akan rugi besar. Rugi yang tiada tara. Rugi yang tidak ada habis-habisnya apabila malam hari ini diberi Allah untuk kesempatan memperbaiki diri. Diberi Allah untuk memperbaiki diri sebaik-baiknya. Diberi kesempatan untuk mohon ampunan, tapi tidak kita manfaatkan sebagian baiknya. Hadirin-hadirat yang kami hormati. Di dalam sebuah kitab diterangkan, bila di hari Senin kita menghargai hari kelahiran Nabi, ya. Membaca sholat untuk Nabi 1000 kali. Apalagi dengan puasa, maka masuklah 1000 cahaya. Cahaya inayah atau pertolongan. Cahaya kasih sayang atau syafaat. Cahaya hidayah atau petunjuk Allah. Cahaya taufik atau keberhasilan. 1000 cahaya masuk ke dalam hati kita. Keluarlah 1000 penyakit dari hati kita. Penyakit takabur, penyakit munafik, penyakit iri, penyakit dengki dan sebagainya keluar dari hati kita. Itu masih memperingati, masih menghargai hari kelahiran Nabi. Hanya menghargai hari kelahiran Nabi pun masih sudah seperti itu. Apalagi di hari miladnya, di hari peringatannya, lebih dari itu nilainya jelas-jelas sungguh. Dan makanan yang telah kita sediakan, kita makan barokahnya itu besar sekali. Dan apabila kita membawa pulang makanan yang telah disediakan,
kita kasihkan keluarga kita. Barokahnya seperti dengan yang saya katakan lagi. Barang siapa memperingati hari kelahiran Nabi dan di situ ada jamuannya, kita makan. Termasuklah keluar 1000 penyakit. Masuklah tercahaya di hati. Maka dari itu, kalau kita mengadakan urutan Nabi, ojo eman-eman duit. Kita keluarkan saja duit semuanya. Kita untuk biaya. Insya Allah akan menggantikan yang lebih banyak. Berlipat-lipat ganda. Seperti halnya seorang ibu janda tadi. Pokoknya niat menghargai, memuliakan. Ya. Niat menghargai, memuliakan, menghormati. Insya Allah kita akan dimasuki 1000 cahaya dan 1000 penyakit dikeluarkan dari hati. Tapi dengan saat niat lillah rasulillah, birasulillah dan pengetarapan billah. Walaupun kita memperingati hari kelahiran Nabi bagi pengasah dia yang tidak lillah rasulillah, birasulillah dan billah, otomatis linafsi binafsi, maka tidak ada apa-apanya bagi pengasah dia. Maka dari itu mari kita lakukan seperti apa yang dikehendaki Mbah Romoya. Hadirat mau kesempatan malam hari ini yang selama ini kita sering mengerjakan Mbah Romoya, sering merepotkan Mbah Romoya. Ibarat kita bayi seperti yang dikatakan Yas, kita dimandiin, dibersihkan, saat itu berkembang lagi, dimandiin, dibersihkan, berkembang lagi. Mbah Romoya tidak waleh-waleh membina kita. Tapi ingat, Allah lah yang tidak terima. Di saat itu nazir kita mengajarkan bayai. Apa itu nazir? Puncak kekecewaan bayai. Maka seperti dalam kitab Takrib Usul, kurang lebih barang siapa usul pada Allah Subhanahu wa taala sudah bertemu dengan guru atau insan alif billah kamil mukamil. Kita berbeda ilatnya atau berbeda lidahnya dengan beliau. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus hubungan kita dengan beliau tanpa kita sadari. Dan nur ilahiyah yang ada di hati kita jauh tahu selamanya. Itu tidak nadir seorang Sultan Aulia. Beda pendapat. Tapi kalau kita belum beda pendapat, kita tetap mengikuti beliau, lillah rasulullah, walaupun kita berkembang dalam pencerahan informasi, beliau bersihkan. Tetapi bila di titik nadir, jangan kita harapkan bimbingan beliau. Jangan kita harapkan beliau membersihkan kita. Apa maksud dalam kitab tadi? Kita pengawas akidah. Al-Fatihah, Allah Maha Wakil Akad, sampai seterusnya. Itu sudah dianggap bertemu dengan insan arif billah kamil mukamil. Kita Allahumma ya wahidu ya akad, ya wajidu ya jawab. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Fi kulli khatin wa nawsim bi adati ma'lumatillah ya fuyudatihi wa amdatihi. Itu sudah dianggap bertemu dengan beliau. Tetapi dalam perjalanan kita ada perbedaan pendapat dengan beliau. Maksudnya beda lidah, perbedaan pendapat dengan beliau. Itu alamat celaka kita. Di situ dijelaskan
kita berbeda pendapat dengan beliau, maka bagi pengamal sawakit dia sudah tidak dianggap pengamal oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di saat kita bertemu dengan insan Aribillah Kamil, yaitu Mbah Romoy Majid, kita sudah diputus hubungan dengan beliau oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita sadari. Walaupun kita Allahumma ya waqitu ya akad ya itu, tapi kita bisa pencepat, maka bacaan kita tidak ada artinya di akhirat. Hanya di dunia saja. Secara lahiriah. Sama dengan akhirat kita kecelik, kita getun sehingga NNTE. Getun selawasnya urip badiradat. Saestu kita getun. Getun sebutan balik. Getun abadi. Getun kekal. Al-Fatihah. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rahmini biidillah wangdu ya sayyidi binaturah musilatil hadrati ahliyah ya sayyidi ya ayyuhal ghaus ya sayyidi ya ayyuhal ghaus ya sayyidi ya ayyuhal ghaus. Al-Fatihah. Hadir yang kami. Langkah kerjanya atau kinerjanya setelah kita berbeda dengan para Yai, diputus hubungan dengan Allah dan nur ilahiyah yang ada di hati kita kepada Allah selamanya. Selamanya. Sungguh selamanya. Apa nur ilahiyah itu? Cahaya Allah yang di hati. Atau dalam falak disebut roh mujiyas. Apa itu roh mujiyas? Roh yang menjadi wadah daripada, atau roh yang menampung daripada ridha Allah. Roh yang menampung daripada inayah Allah. Roh yang menampung daripada rahmat Allah. Roh yang menampung daripada hidayah Allah. Roh yang menampung daripada tauhid Allah, tauhid atau keberhasilan Allah yang berikan kita. Coba kita bayangkan, lek duit niku boten wadah iki. Terus kececer-cecer. Niku ical boten. Lek toya boten wonten wadah. Boten plastik napa gelas e. Utang boten. Telas boten. Samangken sing boten wadah, boten wonten wadahe niku inayah. Inayah saken boten. Menuju kepada seseorang yang boten wonten roh mujiyase. Rahmatullah. Katresnan Allah saged boten. Dugi dumateng tiyang bersangkutan. Hidayah Allah, petunjuk-petunjuk Allah saged boten dumateng tiyang bersangkutan. Demi Allah boten saged. Terus oleh petunjuk-petunjuk nggih, kasih Allah, pertolongan Allah, ampunan Allah boten saged dumateng teng piantun bersangkutan. Nggih sing terjadi man lam yakul lahu syaiton sehahu. Nggih. Barang siapa usul pada Allah Subhanahu wa taala
tanpa didampingi insan arif billah kamil mukamil, didampingi setan utawa iblis, otomatis tiyang sing nur ilahiyah dicabut Allah Subhanahu wa taala, maka yang mendampingi adalah iblis. Sowan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Monggo hadirat. Mulai hari ini, hari yang paling indah, hari yang paling sempurna untuk bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Kanjeng Nabi, bersyukur dengan Mbah Romo Yai, dengan merubah perilaku kita, dengan merubah keyakinan kita, dengan merubah pendapat kita. Mulai hari ini, hari yang paling indah, hari yang paling sempurna untuk menyelaraskan, menyeimbangkan langkah-langkah kita dengan langkah beliau, menyamakan irama kita dengan irama beliau, walaupun satu not, walaupun satu titik. Jangan takut kalau kita tidak mampu. Ada niat yang sungguh-sungguh, lillah rasulillah, insya Allah akan ditolong Allah. Insya Allah akan ditolong Kanjeng Nabi dengan syafaat beliau. Insya Allah akan ditolong bahaya dengan nadra beliau. Walaupun kita tidak mampu. Karena apa? Saya yakin kita semua tidak mampu. Pengetapan. Billah Rasulullah tidak mampu. Bi Rasulullah tidak mampu. Hanya Allah lah yang mampu menjadikan kita seperti itu. Oleh karena itu kita cukup yakin. Dan keyakinan kita ijawantahkan dengan niat lillah li rasulillah. Kita dasari dalam jiwa bi rasulillah. Dan kita terapkan dengan billah. Kita yakin itu akan mendapat pertolongan Allah Taala. Akan mendapat syafaat Kanjeng Nabi. Akan mendapat bimbingan Mbah Romo Yai. Tapi dengan syarat yang bersungguh-sungguh, manjada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh akan mendapatkannya. Bila kita manjada wajada dengan keyakinan kita bersungguh-sungguh dengan keyakinan kita, insya Allah saya yakin akan mendapatkan sesuai dengan keyakinan kita. Karena apa? Barang siapa bersungguh-sungguh dengan keyakinan kita, wong kita hanya yakin saja bersungguh-sungguh, kita hanya yakin saja sudah mendapat ijabah. Kata Allah dalam hadits qudsi, Bismillahirrahmanirrahim, ana idza doni adibi. Kata Allah, insun miturut panyangkon hambaku. Dan hambaku duwe keyakinan becik kang tak paring kebajikan. Dan hambaku duwe keyakinan Allah kang tak paringi keolowan. Apalagi keyakinan dengan sungguh-sungguh. Apalagi keyakinan dengan manjada wajada, insya Allah demi Allah akan dijawab oleh Allah. Oleh karena itu, dengan syarat kita rubah lahir kita. Tapi jangan sampai kita merubah tapi hanya niat saja. Itu justru ngeceng bahayai. Aku niat rubah, kenyataannya tidak rubah dan lahiriah. Tidak rubah dan berlaku. Itu ngeceng bahayai. Ngeceng Kanjeng Nabi. Sungguh itu adalah. Kalau ngecek Kanjeng Nabi itu berat sekali. Hanya Kanjeng Nabi lah yang mampu mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mbah Yai pun tidak mampu kalau tidak mendapat izin Kanjeng Nabi. Mbah Yai tidak mampu kalau tidak mendapat izin Kanjeng Nabi. Hanya ridho Kanjeng Nabi lah yang mampu mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat beliau. Bahkan beliau memohon kepada Allah, salimi ya umati, salimi ya umati, salimi ya umati. Begitulah beliau. Dan apa beliau tidak
kersa. Beliau sampun boten kersa ngapura kita, maka kita akan menjadi penghuni daripada neraka selamanya. Sungguh hati sungguh. Mari kita saling mengingatkan. Dibuang jauh-jauh hanya menimbulkan fitnah, yang akibatnya menimbulkan perpecahan. Rasa lu api, aku lu api daripada Wih bejat, bejat. Pertanyaan saya, Azazil, seorang jin yang dipercaya Allah Subhanahu wa taala menjadi raja malaikat. Azazil kok raja malaikat? Oh, jin, ya. Azazil itu jin. Malaikat raja penghuni surga itu yang menjadi raja malaikat bukan malaikat jin, namanya Azazil. Dia dipercaya Allah Subhanahu wa taala menjadi raja malaikat. Dipercaya Allah Subhanahu wa taala menjadi penasihat malaikat. Ibadah ribuan tahun. Kenapa beliau akhirnya tidak menjadi kasih Allah? Karena dia seorang jin yang punya nafsu. Seperti halnya kita punya nafsu. Seorang jin yang baik sekali. Seorang jin yang alim. Apakah jadi dia alim? Dia alim. Apakah jadi dia pandai? Dia pandai. Azazil dia seorang makhluk, dia makhluk yang pandai, jin yang pandai. Quran hafal, sak manane ngelontok. Azazil niku Quran, apa sak manane ngelontok, paham. Apa Azazil ora paham hikayah? Azazil paham hikayah. Apal sak nggon-nggone. Di mana hikayah itu turun? Di mana dihafal? Apa Azazil orang ngerti kitab, ngelontok kitab iki. Ngerti kabeh sing ngarang sapa ngerti kabeh. Tetapi kenapa dia tidak menjadi kasih Allah? Hanya merasa daripada Nabi Adam. Maka dari itu kita yang lebih bodoh daripada Azazil. Tangah lamun kalau kita tidak taat kepada Mbah Yai, kepada Kanjeng Nabi, menjadi makhluk yang bahagia badan. Jangan sampai kita menjadi makhluk yang menderita selama-lamanya. Dengan syarat kita berusaha mengubah diri, mengejawantahkan syahadat. Sholat kita tata seperti apa yang telah tadi dikatakannya tadi. Akan saya ulas sedikit. Nah, pengamal tadi setelah dari makom itu tidak mimpi. Nah, itu saya jelaskan. Artinya saya terangkan kronologinya mulai awal. Padahal itu bulan puasa Ramadan. Itu malam hari ketiga. Jadi mendapat puasa 2 hari, malam taraweh yang ketiga. Lah dia setelah taraweh itu menemui saya, kamu ke makom. Dia ke makom. Terus setelah dari makom, ketemu seorang pengamal yang sudah meninggal. Nah, pengamal yang sudah meninggal itu temannya. Dan maaf saya tidak bisa menceritakan detail dengan nama-namanya. Ya, saya menceritakan kisahnya yang terjadi. Kemudian pengamal itu yang sudah meninggal mengajak temannya yang dari makom makan. Ayo makan. Gue mati kok ngejak kemangan. Aku roh. Aku mati. Jawabnya pengamal yang mati mau aku mati. Lah kok ngejak kemangan? Yo, ayo aku mangan. Kok boleh sama mangan dulu. Apa iso kemangan panganan dulu iso. Ki udah akeh. Gede pengamal yang sudah meninggal tadi mengambil uang dari sakunya. Uangnya banyak. Pengamal yang dari makom tadi yang masih hidup tetap tidak mau, guys mati.
Wis to ayo mangan. Tetap gak mau. Terus pengamal yang masih hidup tadi bilang, aku gelem bocah mangan syaratnya ceritanya cerita kubur. Terus piye melok ya Latif, piye melok ya Hamid, piye melok Gus Safi. Akhirnya pengamal itu bilang dengan yang masih hidup, kudu urus aku kuwi. Kudu ranahku jawab piye ya Latif, piye ya Hamid, piye Gus Safi kudu ranahku. Aku harus jawab kuwi. Lek ngono, piye siksa kubur kuwi? Ya wis, tak ceritani. Tapi kamu kudu janji. Omongnya pengamal sih mati mau. Kata pengamal yang sudah meninggal tadi, itu bilang, ya wis tak ceritani, tapi kowe kudu janji kalau saja mangan. Iya, terus cerita. Bla 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 bla, intinya dandanono salatmu karo mujadahmu insyaallah kowe dipayeng mbayahi dikek nggon mbayahi. Intinya itu. Tapi bla 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 tadi kamu ingin saya terangkan di sini, maaf ya. Saya nggak punya hak. Tapi jelas intinya dandanono salatmu, dandanono mujadahmu. Akhirnya pengamal yang hidup lagi teko maksudnya piye aku mujadah aku salat. Terus pengamal yang sudah meninggal tadi bilang, mujadahmu niatnya dandanono. Khususnya neng lil gose. Aja angger mujadah. Lan arahe kudu bener. Lah kok kowe kok iso teko ngono? Iya. Saiki akeh pengamal lho kok sampe arek gak bener. Akeh wong mujadah. Tapi kamu mujadah. Menurut Mbah Romo. Mbah Yai waktu itu Mbah Yai ya. Mau Mbah Yai. Salatmu dandanono. Selama itu salat gak godang-godang, bolong-bolong. Akhirnya terus sing urip mau percaya dijak mangan. Mangan dibayari mangan tenan mangan soto ning nggone Jarno. Jarno koncoku, omahe pasar. Nanti ada pasar Banjar itu ya. Penjual soto yang pojokan. Itu dia juga kenal Kolil. Kenal ulum, kenal kabeh. Kemudian setelah itu pengamal tadi ketemu seseorang pengamal, tapi karepe dhewe. Nah, akhirnya dia cerita pada pengamal yang hidup tadi sama-sama hidupnya. Nah, pengamal yang hidup ini, "Kuwi setan, iblis aja ngurus aja." Nah, geger. Saiki lho lek iblis kok ngongkon aku salat. Kuwi iblis lah. Nah, geger-geger rame. Aku krungu. Terus kemudian saya datangi di tempatnya depannya Mbak Us nasi goreng ini. Temui sekilas bengi, Mbak Us tutup. Terus anak apa tuh geger-geger. Nah, pengamal yang masih hidup tadi cerita, ini ngaten Gus. Kula wae bareng makam ketemu nika bla 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 niku terus pundi? Kuwi bener. Demi Allah kuwi bener. Sing ngomong iblis tak ngono. Akhirnya pengamal yang bilang iblis minta maaf pada orang bersangkutan aku ngapura karo kuwi asli. Tak seneni mulah to kok karepmu dhewe. Cerita ini tadi itu sungguh terjadi dan saya adalah pelaku dan saya yang ada di saya yang diajak bicara. Begitu. Hadirat yang kami hormati ya.
kisah-kisah yang saya katakan tadi. Marilah kita ambil pelajaran, kita ambil hikmahnya, supaya kedepannya di kemudian hari kita mampu melakukan sesuatu yang dikerjakan bareng Yai walaupun kita tidak mampu. Maksudnya mampu walaupun kita tidak mampu itu maksudnya gini. Kita mampu melakukan niat lillah rasul lillah li rasulullah bi rasul bil dan billah walaupun kita tidak mampu. Ini maksudnya gini. Mampu yang pertama itu kita ada kemauan dan niat. Ada kemauan untuk niat itu. Ada kemauan untuk mengeterapkan. Tidak mampu yang kedua, kita tidak bisa. Walaupun mudah-mudahan kita ada niat dan mau pengeterapan billah rasulullah bi rasul billah dan billah. Walaupun kita tidak bisa, asalkan ada niat dan kemauan. Walaupun kita tidak bisa, insya Allah beliau Mbah Romo Yai sudah meridhoi kita. Tapi sebaliknya, marilah kita rubah secepatnya yang selama ini hanya di bibir saja, yang selama ini menipu Mbah Romo Yai. Lesen sama tipu sapi nggak masalah. Tapi lesen sama tipu Mbah Romo Yai akan celaka sampai selama-lamanya. Otomatis kalau menipu Mbah Romo Yai menipu Kanjeng Nabi. Kalau menipu Kanjeng Nabi, maka surat Al-Anbiya 107 tidak akan berlaku pada kita. Sungguh, kalau kita menipu Mbah Romo Yai, maka surat ini, maaf ya, ini kalamullah akan terjadi kalau kita mengikuti Mbah Romo Yai. Saya tegaskan, kalau kita mengecewakan, apalagi sampai di titik nadir berbeda dengan pendapat Mbah Romo Yai, ayat Quran surat Al-Anbiya 101 tidak berlaku, maka kasih sayang Rasulullah tidak akan sampai kepada kita. Demi Allah, camkan baik-baik kata-kata saya. Hadirin hadirat, maaf kalau saya keras. Demi Allah, tidak ada maksud apa-apa. Saya keras ini karena rasa cinta saya kepada kalian sekalian. Kalau saya tidak cinta kepada kalian, menawi kula boten tresna dhumateng panjenengan, boten kula eling kula jar-jar kula samawon. Demi Allah niki demi rasa tresna kula dhumateng panjenengan. Amari kawula panjenengan pun ngaku sebagai pengamal Sawakidiyah yang berjuang di PSB. Kula tresnani sedanten. Kula keras. Setengah pot yang di luar PSB pun kula kerasi. Nyuwun ngapunten. Kula niki kula buka. Nyuwun ngapunten. Kula mboten dikai hak tresnani tiyang di luar PSB kalbayai. Kula namung diparing hak tresno kalih tiyang di PSB. Niku dari Mbah Romo Yai. Bahkan Mbah Romo Yai dawuh, mulai saiki wakul janen wong sing rusak perjalanan Wakidiyah. Wong sing mengambil perjalanan Wakidiyah. Wong sing menjadi pengamal gadungan, wakul janen. Mbah Romo Yai ngutus. Mbah Romo Yai mau ngoten nih, malih kula sebagai pembantu nih. Nek kula terus nang kalih tiyang niku kleru. Nyuwun ngapunten, saestu. Kula keras niki demi tresna kula dhumateng panjenengan, mboten demi benci.
Dalam rangka panjenengan sekalian supados saged maknani memahami napa sing dikersakaken Mbah Rama Yai Majid. Otomatis kita panjenengan ke memahami menapa ingkang dipun kersakaken Mbah Rama Yai Majid, insyaallah kita pun memahami napa sing dikersakaken Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggih, jalan satu-satunya nggih untuk menjadi katresnan Kanjeng Nabi. Syaratnya kita harus menjadi pengawal sholawat wakidiyah. Kalau kita menjadi pengawal sholawat wakidiyah itu otomatis pasti mendapat katresnan Kanjeng Nabi, pasti mendapat syafaat Kanjeng Nabi. Akan tetapi sebaliknya, kalau kita tidak mendapat ridho Mbah Yai, apalagi beda pendapat, maka kita tidak mendapatkan katresnan Kanjeng Nabi, kita tidak mendapat syafaat kasih sayang, ini tidak akan berlaku. Saestu tidak berlaku. Padahal maaf, semua manusia dan jin setelah hidup di zamannya tahun ke-25 ya, tahun gajah, atau manusia dan jin setelah hidupnya di zamannya Rasulullah sampai sekarang, semuanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak pandang bulu. Maka itu Mbah Rama Yai ditugaskan Nabi untuk memperbaiki keimanan manusia tidak pandang bulu. Dari golongan manapun, agama itu terbukti. Maka itu Kanjeng Nabi tidak pandang bulu. Dan apabila sampai malaikat Israel menjemput tidak di Rasul, maka ini tidak berlaku. Syafaat Kanjeng Nabi tidak akan datang pada orang-orang seperti itu. Sungguh tidak. Ini saya termasuk mengatakan pada diri kita sendiri. Dan saya minta yang benar-benar melakukan apa-apa yang telah dikehendaki Mbah Rama Yai. Di antaranya kita jangan meninggalkan uswiyah. Ya, yaumiyah itu minimal 1 hari 1 kali dalam 24 jam. Uswiyah 1 minggu sekali, sahriyah sebulan sekali, rubusana 3 bulan sekali, nisana 1 tahun 2 kali. Tapi 2026 aneh sekali. Aneh sekali. Dalam sekian tahun lamanya, pertama kali kubro 3 kali dalam 1 tahun. 2026. Hadirat, ini tanda apa? Ini bertanda apa? Bismillahirrahmanirrahim. Takun jibalu kali ini bagus. Di saat gunung meletus beramburan kemana-mana, bumi hancur, kita akan kemana? Kita akan kemana? Kita minta tolong kepada siapa? Kita minta tolong kepada siapa? Tolong. Maka tidak akan ada yang menolong kita. Keluarga, anak istri tercinta, sanak saudara, semua tidak ada yang menolong kita. Hanya ada satu makhluk yang termulia yang menolong kita, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Alangkah disalkan apabila kita saat ini sebelum malaikat Israel menjemput, apalagi saat luka ini manfus, kita tidak mendapatkan daripada ridho Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebab saat peristiwa itu tidak ada yang bisa menolong kita. Semuanya tidak ada yang bisa. Hanya satu orang
beliau tampil mengatasnamakan utusan Allah ini akan berlaku. Wa ma arsalnaka illa rahmatal alamin berlaku nanti. Bagi kita yang sekarang mengikuti sunnah Rasul. Pengeterapan sekaligus niat li Rasul dan li Ghos. Dan bil Ghos atas dasar mensyukuri jasa-jasa beliau. Dan sekaligus malam hari ini kita niat menghargai, ya, memuliakan dan kasih sayang, rahmat takdim kepada Kanjeng Nabi dalam arti miladiah Kanjeng Nabi SAW dengan syukur kepada beliau, ya. Yang terakhir, ini penting agar kita bisa bersenyawa, ya, agar kita bisa seirama dengan Barongsai Yai. Jangan kita remehkan sedikit pun dawuh-dawuh Barongsai Yai. Maaf, saya mohon maaf. Ini tidak mengungkap kejelekan orang, tidak mengungkap keingkaran orang-orang. Saya sebagai pembina pusat sampai daerah, saya bertanya kepada pembina pusat, sudahkah kita lakukan mujahadah peningkatan yang dilakukan Barongsai Yai? Tanya itu sudahkah? Kalau itu, ya Allah, astagfirullahaladzim. Kalau itu, ya Allah, saya enggak tega. Ya Allah. Aku udah tega dulu. Nyuwun ngapunten. Rencang-rencang pusat sampun kula aku dulur kula. Betul, musyawarah, jawaban bareng. Kula boten tega lek rencang pusat niku sampai boten diri Mbah Yai. Saestu usah tega. Boten ngakoni niku pun boten non Mbah Yai. Riyen kula jam Mbah Yai. Niku sak derenge Mbah Yai dawuh pengamal kon Mbah Kluja sing ngrusak perjalanan derenge niku. Kula ngomong, wong pusat mujahadah peningkatan. Bendina sita-sita. Wong pusat wong 13. Pertama, mengapunten kula kelingan. Sing pertama diawali ketua. Kedua, mengke lek mbon nang 13 dina balik ketua satu neh niku seterusé. Niku dawuh Barongsai Yai. Saestu kula niku nlangsa. Wong pusat wonten anak kula kalih. Anak kula kalih. Lah anak kula mboten lakon niku napa langsane anak kula. Anak kula kalih. Anak kula kalih. Kula wedi mengke anak kula kalih niku mboten kalih Mbah Yai. Kula wedi. Ya Sayyidi ya Allah. Ya Sayyidi ya Allah. Ya Sayyidi ya Sayyidi ya Allah. Ya Sayyidi ya Allah. Ya Sawi al-Qalbi salat wassalam alaikanu. Ayaun. Akadalah wa tawarabiri. Alaisali ya Sayyidi siwaka. Wa taru takuntu sasadali. Hadirat Nuria darah boten menentukan. Nuria darah boten menentukan.
Kanjeng Nabi Adam gak ada anak kabeh niku dinas neraka. Nabi Nuh gak ada anak kanan dinas tempatan neraka. Bayai gak ada anak kula gak ada anak. Kula wedi saestu. Kula ge panjenengan dongaken. Kula ge wasiat. Kula panjenengan dongaken. Al-Fatihah. Hadirat nyunapunten. Kula mboten mampu. Kula tutup samenten, kula tutup lampu, kula mboten tutup. Kula mboten mampu. Kula mboten terus sakar, kula mboten tutup. Kula kata dosa. Kula bocaken bina anak turun kula. Kula mboten mampu. Al-Fatihah. Nah, sami al-qalki sholatu wassalam. Alaika nura qalki hadialanam. Wasrahu waruka wadrikni. Wakadalam tamata warabbini. Walisali ya sayyidi siwaka. Wa intaruda kudusa sadalika. Ya sayyidi ya Rasulullah. 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 Ya ayyal ghaju salamullah. Alaika rabbini bidnillah. Wangdur ya sayyidi binasullah. Musilatil qadiyati aliyah. Ya sayyid. Ya ayyuh. Ya sayyidi. Ya sayyidi. Ya Allah. Al-Fatihah. Hadirin yang kula hormati. Kula mboten mampu. Kula takut, kula ajrih mboten bayai. Semakin kula nerusaken, semakin selada hadirat. Kula ngomong panjenengan, bosaken nutur anak kula. Saestu. Kula nyunapunten. Kula nate matur mbah Yai saestu niku. Barama terus anak-anak kula. Napa jawabe? Kowe mujadah. Kowe salat bengi. Kowe anak-anak butuh anak Allah. Saestu niku. Lek kowe gak mujadah, kowe gak salat bengi, anak-anakmu dadi wong golongane liyane mutakin. Kula wedi, kula bocah kata-kata ngomong. Kula butuh samenten, kula panjenengan maklumi, kula ajrih. Sedaten kalepatan, nyuwun ngapunten, wonten panjenengan sekalian. Sedaten kalepatan kula nyuwun ngapunten, panjenengan. Akhirul kalam wa billahi taufiq. Wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa min al-ghas wa akhir zaman. Radhiyallahu an nadrah wa karamah wa nadrah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.